Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa wala. Wa ba'du. Pertama kita harus berangkat dari hukum kunut itu sendiri, masyru'iyahnya. Kapan kunut itu disyariatkan? Dan secara umum kunut hukumnya sunat. Dan kunut ada dua macam. Ada kunut witir, ada kunut nazilah. Nah, kunut witir ini ma'ruf, doanya Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, pada sampai akhir doa ini yang diriwayatkan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib dari datuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat hadis ini atau doa ini di kunut subuh itu tidak sahih. Hadisnya mungkar. Tapi karena sering tidak dipakai di kunut witir, akhirnya dipindah ke kunut subuh. Kemudian ada namanya kunut nazilah. Kunut nazilah ini pada asalnya sebabnya adalah zulmul a'da. Ada kezaliman dari musuh terhadap orang Islam. Di saat itu para hufaz Nabi alaihissalam dan para qurra dibunuh oleh suku Ra'lin wa Zakwan. Semuanya dibunuh padahal utusan. Maka Nabi alaihissalam melakukan kunut selama sebulan. Dan ini yang sahih dari hadis. Hadis ini semuanya dari Anas bin Malik. Hadis asal dalam masalah kunut di salat fardu dan nazilah hadis Anas. 8 murid Anas yang thiqat dan fuqaha meriwayatkan dari Anas bahwa Nabi SAW qanata syahran summa tarak. Nabi SAW kunut selama sebulan, yad'u ala Ra'lin wa Zakwan, mendoakan kebinasaan bagi kabilah Ra'lin dan Zakwan. Setelah itu dia tinggalkan. Di antara yang meriwayatkan yang 8 itu dan thiqat daripada murid Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Thabit bin Aslam al-Bunani, Ayyub bin Abi Tamimah as-Sakhtiyani. Ini adalah min thiqat wa fuqaha wa zuhad al-Basra. Abdul Aziz ibn Suhaib, Qatadah ibn Da'amah As-Sadusi, yang merupakan salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpusaran sanad hadis di masa tabi'in. Ada 6 tabi'in yang sanad-sanad hadis berporos pada mereka semuanya. Hampir tidak ada sanad kecuali melalui mereka. Satu di Madinah Az-Zuhri, satu di Makkah Amr bin Dinar, 2 di Basrah Yahya bin Abi Kathir al-Yamami thumma al-Basri, kemudian yang kedua Qatadah ibn Da'amah As-Sadusi, dan 2 lagi di Kufah yaitu Al-A'mash Sulaiman bin Mahran Al-Kahili dan Abu Ishaq As-Sabi'i. 6 ini, salah satunya periwayat hadis ini yaitu Qatadah bin Da'amah As-Sadusi meriwayatkan dari Anas, dan lain-lainnya meriwayatkan dari Anas. Nabi hanya kunut selama 1 bulan, dan kunutnya di salat 5 waktu, tidak hanya subuh. Kemudian ada satu rawi yang meriwayatkan dari Anas, yaitu Ar-Rabi' ibn Anas Al-Basri. Rawi daripadanya adalah Abu Ja'far Isa ibn Mahan Al-Basri. Isa ibn Mahan Al-Basri, Abu Ja'far Razi ini, beliau ini saduqun sayyi'ul hifz. Saduqun tapi hafalannya buruk. Rawa manakir, seperti dalam Al-Kamil Ibn Adi dan Ibn Hibban dalam Al-Majruhin. Kemudian dalam Al-Thiqat diterjemah Ar-Rabi' ibn Anas. Rabi' ibn Anas juga saduqun ra'ulahu awham aw yahim, yaitu saduq tapi juga banyak keliru dalam meriwayatkan. Nah, kalau kita aplikasikan dengan riwayat ini, 8 yang thiqat meriwayatkan hanya sebulan, kemudian dia meriwayatkan Nabi kunut sampai meninggal dunia. Oleh sebab itu hadis ini dihukum mungkar oleh kebanyakan ulama hadis. Nah, berarti kunut nazilah dilakukan di salat-salat 5 waktu. Nah, apakah boleh kunut nazilah karena musibah-musibah lain? Anggaplah pandemi COVID-19, atau terjadi banjir bandang, atau terjadi gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Jumhur ulama mengatakan tidak.
Mereka mengatakan nazilah khusus untuk yang kezaliman pembunuhan yang terjadi oleh musuh terhadap umat Islam. Sebagian di kalangan Asy-Syafi'iyah kalau tidak salah membolehkan untuk qunut nazilah untuk musibah-musibah yang sifatnya besar menimpa umat ini. Wallahu taala alam, saya lebih cenderung pada pendapat jumhur tadi karena memang tak diriwayatkan sahabat melakukan qunut nazilah di hadapan musibah-musibah besar seperti terjadi Ta'un Amwas di Syam pada tahun ke-17 Hijrah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka juga tidak melakukan qunut nazilah dan lain-lainnya, tidak ada mereka qunut nazilah. Oleh sebab itu wallahu taala alam, dari amalan Nabi, amalan sahabat dan tabi'in bahwa qunut nazilah hanya disebabkan oleh kezaliman umat lain terhadap umat Islam. Nah, dalam konteks ini misalnya keluarga saudara kita di Palestina dizalimi oleh orang Yahudi, maka boleh kita melakukan qunut nazilah berdasarkan pendapat jumhur ini. Kalau kita sudah sepakat mengikuti jumhur bahwa doa qunut nazilah ketika terjadi kezaliman orang kafir terhadap orang Islam. Sekarang Yahudi menyerang Palestina, maka boleh tak kita berqunut? Di sini juga terjadi dua pendapat ulama bahwa qunut itu mesti atas instruksi imam penguasa atau yang mewakilinya. Misalnya ada instruksi, kalau kita di negeri ini tentu presiden kita atau menteri agama yang mewakili umat Islam. Sebagian tidak, karena ini sifatnya ibadah dan sifatnya tatawu, maka masalahnya musya', boleh dilakukan walaupun tanpa instruksi atau izin dari penguasa. Wallahu a'lam, ini juga ya perlu dipertimbangkan. Saya melihat karena ini berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin, maka juga ada baiknya ada instruksi dan izin dari yang pengambil atau pemangku kebijakan. Nah, andainya ada yang berpendapat tidak perlu izin lalu melakukan, kita juga tidak mempermasalahkan. Nah, sekarang masuk masalah yang ketiga. Apakah di salat sunat boleh atau tidak? Wallahu taala alam. Ya, sebab ini juga terjadi khilaf. Jalur utama bahwasanya salat qunut nazilah itu dilakukan di salat fardu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga dilakukan oleh para a'immah di salat fardu, baik subuh, zuhur, asar, maghrib atau isya. Walaupun banyak di antara mereka memilih waktu subuh karena waktu itu termasuk waktu yang afdal. Nah, apakah boleh disunat? Wallahu ta'ala sebagian mengatakan boleh dengan alasan ini kan doa sebagaimana disyariatkan doa di salat fardu juga di salat sunat. Tapi al-ahwad seperti kata Dr. Helmi tadi, kita khususkan hanya di salat fardu dan tidak dimasukkan ke salat sunat. Andainya ada yang melakukan, mereka juga punya alasan dan landasan yang bisa dipertimbangkan. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi yang dekat kepada sunnah yang diamalkan Nabi dan para sahabatnya, bahwa qunut itu dilakukan di salat-salat fardu. Wallahu ta'ala a'lam.